for A1 level and Module 4 Unit 3. And in this session, di sesi ini kita akan belajar kembali di modul 4 Unit 3 about talking about my school days. Oke, jadi ibu-ibu guru yang terkasih, saya akan share PPT, share screen. Oke, jadi modul 4 Unit 3 ini kita akan berbicara tentang topiknya adalah sharing my school days. Oke. Next, objectives. By the end of this unit, teachers will be able to identify days of the week and school subject in spoken form. Ask and answer question about daily school activities using simple present tense. Identify key information in short school-related text such as schedules and activities. Write simple sentences to describe their daily school routines and subjects. And design engaging and interactive activities using visual and multimedia. Jadi tujuan objektif dari pembelajaran kali ini yang pertama, sebagai guru harus bisa mengidentifikasi hari-hari dalam satu minggu dan juga tentang materi pelajaran dalam bentuk spoken forms atau dalam bentuk percakapan atau yang kita bicara dalam bentuk percakapan juga dan juga dialog dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ask and answer question about daily school activity ya. Jadi ketika dalam pembelajaran guru harus bisa bertanya dan juga mendapatkan jawaban mengenai rutinitas sekolah yang menggunakan simple present tense ya. Simple present tense ini di mana kita sudah tahu adalah sebuah tenses atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan suatu hal atau kejadian yang saat ini terjadi dan juga bisa mengenai fakta dan juga habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengidentifikasi informasi singkat mengenai teks-teks yang berkaitan dengan sekolah dan juga seperti schedule atau jadwal dan juga aktivitas. Kemudian yang keempat adalah menulis kalimat singkat yang mendeskripsikan mengenai kegiatan di sekolah dan juga mata pelajaran. Yang kelima adalah mendesain pembelajaran yang interaktif dan juga menarik untuk siswa yang bisa menggunakan media visual dan juga multimedia. Dalam pembelajaran bahasa Inggris yang harus diketahui oleh ibu-ibu sekalian bahwa kita perlu menggunakan classroom English. Nah, classroom English ini adalah sebuah kalimat atau bentuk perintah atau suatu hal yang ingin kita lakukan di kelas itu harus menggunakan bahasa Inggris. Okay. Yang pertama kita lihat mengenai greetings and routines. Nah, greetings and routine, salam, kalimat salam, dan juga rutinitas yang terjadi di dalam kelas. Yang pertama itu good morning students. Artinya selamat pagi semuanya. And then sit down please, duduk. How are you today? Artinya apa kabar hari ini? Are you ready? Let's start our lesson. And then next adalah giving instruction. Yang pertama, open your book please. Listen and repeat. Read the sentence aloud. Match the picture with the word. Complete the table. Put your back in the locker and work in pairs. Ini about classroom management ketika ibu-ibu ingin mengatur kelas. Jadi kelas itu perlu di-manage, diatur sehingga anak-anaknya bisa diatur dengan baik sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan juga tenang. Yang pertama adalah pay attention please. Kemudian work in pairs or group. Raise your hand if you know the answer. Quiet please. Nah, itu adalah classroom English yang digunakan untuk memanage kelas. Kemudian yang next-nya adalah checking understanding. Do you understand? Any question? What subject do you have today? Ini kita lihat rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini yang akan kita lakukan di kelas. Pertama, kita lihat ini adalah materi yang akan
ibu-ibu ajarkan di kelas, terutama materinya mengenai greetings and routines. Yang pertama harus diketahui bahwa grammar fokusnya adalah ke simple present tense. Nah, ini adalah list vocabulary related to greetings. Hello, good morning, good afternoon, goodbye, how are you, nice to meet you. And then daily routines, list vocabulary-nya adalah wake up, brush teeth, and have breakfast, go to school, study, and play, go home, do homework, go to bed. Kemudian times day in the morning, afternoon, evening at 7 o'clock. Dan yang perlu diketahui, minggu lalu juga we learn about how to say, how to say days in English. Okay. Coba saya mau coba di open camera and mic-nya bagaimana penyebutan days dalam bahasa Inggris. Sunday, okay. Monday, okay, good. Okay, Sunday, Monday, kemudian Tuesday, Wednesday ya, Friday, and Saturday. Okay, good job. Okay, jadi itu adalah hari-hari dalam bahasa Inggris. Okay, nah perlu diingat, ini kan kita berbicara tentang routines, right? Routines. So don't forget that in grammar untuk vocabulary buildingnya itu harus menggunakan gambar atau flashcard untuk visualisasi yang bisa menghubungkan dengan rutinitas siswa sehari-hari agar bermakna. Jadi penggunaan gambar seperti ini yang ibu-ibu bisa lihat, it's really important to build vocabulary for the students in order to understand about the material. Jadi gunakan kayak flashcard dan juga gambar untuk media visualisasi. Oke, next. Kita lihat rencana pembelajaran atau lesson procedures in class. Yang tahap pertama are warm up, kemudian presentation, practice, production, and closure, and evaluasi. Oke. Tahap pertama warm up. Nah, ini yang bisa dilakukan di kelas. Guru masuk kelas dengan classroom English, contohnya good morning everyone, how are you today? Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas, nyanyikan lagu greeting sederhana, hello, hello, how are you? I'm fine, thank you. Nah, untuk ini coba kita open camera and we start to practice. Hello, hello, how are you? I'm fine, thank you. Coba. Oke, nanti dinyanyikan saja. Oke, 1, 2, 3. Hello. Hello, how are you? I'm fine. Thank you. Oke, good job. Nah, jadi seperti itu ya. Kita harus dengan gerakan tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nanti siswa berdiri dan saling menyapa teman sebelahnya. Kemudian koneksi meaningful. Tanyakan kepada siswa, what do you say when you meet your friend in the morning? Jadi tanyakan kepada, what do you say when you meet your friend in the morning? Tanyakan siswa-siswanya apa yang harus apa yang mereka lakukan di pagi hari. Nah, itu artinya kita menghubungkan dengan kehidupan nyata. And the next is element joyful. Kita bisa gunakan gerakan tangan atau tarian untuk membuatnya menyenangkan. Dapat juga menggunakan cartoon, action, atau visual background bertema untuk kesenangan. Jadi untuk kalau pembelajaran secara Zoom bisa gunakan kayak emoticon dan juga background yang menyenangkan. Next adalah tahap 2 presentation. Guru share screen flashcard, look at the slide, repeat after me. I wake up. Jadi seperti slide sebelumnya ini. Oke, I wake up. Contohnya I wake up at 7 o'clock in the morning. After that,
I breakfast at 7:30 in the morning and I go to school at 8 o'clock in the morning. Nah, jadi kita pakai flashcard seperti ini. Oke. And then the next, oke. Jelaskan rutinitas dengan cerita. In the morning, I wake up and join Zoom. What about you? Nah, ini bisa kalian coba untuk men-type-nya atau mengetiknya lewat fitur chat di Zoom supaya ada elemen um, apa namanya mindful ya. Oke, kemudian setelah itu siswa pause sejenak dan ketik di chat tentang rutinitas mereka. Jadi ini sebuah langkah refleksi di mana think about your online day. How does it feel? Ceritakan tentang pembelajaran online dan apa perasaan mereka. Kemudian tahap meaningful bisa hubungkan dengan rutinitas siswa daring seperti you study on Zoom every day, right? Oke, itu kita menghubungkan dengan rutinitas mereka. Oke. And then ketiga tahap practice, aktivitas 1, bisa menggunakan breakout room di Zoom, siswa berpasangan virtual, tanya greetings dan rutinitas. Hello, what do you do in the morning? Guru menginstruksikan go to breakout room, ask your friends. Kemudian aktivitas kedua, game routine chain, via main room, nanti siswa unmute dan bergilir untuk berbicara I wake up, kemudian yang berikutnya maybe I wake up and I brush my teeth, kemudian uh, I breakfast, kemudian I go to school and I study at school. Kemudian tambah gunakan polling untuk vote favorit. Oke, untuk menekankan pada joyfulnya. Kemudian mindful setelah game, gunakan chat what was fun, what was challenging, how do you feel now. Jadi bisa gunakan fitur chat tersebut sehingga kita bisa memaksimalkan fitur yang ada di dalam Zoom. Kemudian tahap keempat, production and closure. Itu siswa bagikan rutinitas via chat. Contohnya, I have breakfast at 7 o'clock. And guru tutup dengan refleksi dan classroom Inggris. Good job today. What did you learn? And goodbye. Jangan lupa ketika siswa melakukan kegiatan atau aktivitasnya dengan baik, jangan lupa puji mereka dengan classroom English. Good job, nice work, excellent, brilliant, and so on. Kemudian bisa juga menggunakan fitur emoticon, bisa dikasih di tab-tab di layar yang love atau yang ada jempolnya itu, ya, seperti itu. Kemudian untuk tugas akhirnya bisa rekam video, menyuruh siswa merekam video singkat, rutinitas, dan bagikan via Google Classroom. Sehingga hal ini menekankan di poin meaningful dan juga menghubungkan dengan kegiatan yang sudah pernah dilakukan sehari-hari. Dan terakhir ini tahap yang penting atau tahap evaluation, di mana meskipun via Zoom, tapi bisa melakukan observasi dengan menganalisis chat untuk refleksi mindful, gunakan emoji atau stiker virtual untuk pujian. Nah, seperti saya bilang, stiker dan emoji untuk pujian kepada anak-anak di kelas. Okay, I think that's all for my presentation. Jadi itu ya ibu-ibu, nanti jangan lupa dicatat semua hal tuh jangan lupa dicatat. Kemudian nanti bisa dipraktekkan di kelas bagaimana, apalagi game yang change itu dia lebih ke motoriknya anak, seperti dia tuh masuknya ke TPR atau total physical response. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, oke. Sudah jelas semua. Oke, I think that's all for today. Minggu depan jangan lupa kita masih ada pertemuan lagi. Kita masih akan berlanjut. Saya akan membersamai ibu-ibu dalam kegiatan ini sampai materi kita selesai di modul di level A2. Oke, I think that's all for today. Thank you very much.